kedua adalah deskripsi bagian. Seperti kita pelajari tadi bahwa deskripsi bagian itu adalah bagian yang menjelaskan tentang yang kita teliti secara mendetail. Seperti contoh ini, wayang kulit dilihat dari umur dan pertunjukannya dibagi menjadi berbagai jenis. Jenis yang paling terkenal dan memiliki umur yang paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah ulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau yang diolah sedemikian rupa. Seperti penjelasan deskripsi bagian, bahwa bagian ini adalah bagian yang menjelaskan tentang yang kita teliti secara mendetail. Di dalam contoh, kita diberi informasi bahwa wayang kulit itu terbuat dari apa, bagaimana cara pewarnaannya, bahannya apa, bagaimana cara mengecatnya, dan lain sebagainya. Hal itu adalah hal-hal yang mendetail. Berbeda dengan pernyataan umum tadi yang hanya menjelaskan secara global bahwa wayang itu budaya asli Indonesia, di bagian deskripsi bagian menjelaskan lebih mendetail, di mana wayang itu terbuat dari kulit dan tangkai kerbau, di mana wayang itu terbuat dari kulit dan tangkainya terbuat dari tanduk kerbau, dan warnanya sesuai dengan ulasan pendalangan. Jadi, yang membedakan antara pernyataan umum dan deskripsi bagian adalah cakupannya. Pernyataan umum menjelaskan secara global, sedangkan deskripsi bagian menjelaskan secara lebih mendetail. Struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Seperti di awal, deskripsi manfaat adalah suatu hal yang menjelaskan tentang manfaat dari objek yang kita teliti. Dalam hal ini wayang. Contohnya, semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat bagi media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Dalam contoh tersebut disebutkan bahwa wayang ini memiliki berbagai manfaat sebagai media pendidikan, informasi, dan media hiburan. Makanya bagian ini dikatakan sebagai deskripsi manfaat. Tambahan, deskripsi manfaat ini biasanya terletak di paling akhir. Paling atas pernyataan umum, deskripsi bagian berada di tengah, dan yang berada di paling akhir adalah deskripsi manfaat. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dalam hal ini, teks laporan hasil observasi menggunakan teks laporan hasil observasi seringkali menggunakan kata kerja dan kata benda. Kata kerja disebut juga verba dan kata benda disebut dengan nomina. Sebagai contoh, wayang tersebut selalu dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Wayang merupakan kata benda, dimainkan merupakan kata kerja. Jadi, di dalam laporan ini banyak sekali menggunakan kata kerja atau verba dan kata benda atau nomina. Unsur kebahasaan yang kedua adalah afiksasi. Apa itu afiksasi? Dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajemukan atau pengulangan. Sedangkan kata bentukan atau kata imbuhan adalah kata yang telah mendapat imbuhan, afiksasi, pengulangan, reduplikasi, dan pemajemukan ketika digunakan. Dalam hal ini kita akan membahas afiksasi. Jadi,
di dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali terdapat kata. Ada kata asal, kata dasar, dan kata imbuhan. Sebagai contoh, kata ber yang dalam hal ini imbuhan ditambah asal, dalam hal ini kita sebut sebagai kata dasar, jika digabungkan akan menjadi berasal. Berasal ini adalah kata imbuhan karena tercipta dari kata dasar asal dan imbuhan ber. Contoh lain adalah berimbuhan plus main kata dasar menjadi bermain. Itu adalah kata berimbuhan. Contoh lagi adalah men yang merupakan imbuhan ditambah dengan bantu yang kita sebut sebagai kata dasar. Jika keduanya ditambah menjadi membantu, itu akan menjadi kata berimbuhan. Men kata imbuhan ditambah dengan sapu kata dasar, jika ditambahkan akan menjadi menyapu. Itu sudah menjadi sebuah kata baru, yaitu kata berimbuhan. Unsur kebahasaan yang berikutnya adalah adanya kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah sebuah kalimat yang menjelaskan sesuatu, biasanya memiliki ciri-ciri ada kata adalah, yaitu, ialah, dan lain sebagainya. Selain itu, kata definisi biasanya bersifat global. Contoh, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai budaya asli Indonesia. Hal ini dikatakan secara global karena memang di Indonesia memiliki banyak jenis wayang. Akan tetapi dalam kalimat tadi hanya disebutkan wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai budaya asli Indonesia. Yang kedua adalah kalimat deskripsi. Hampir sama dengan definisi, kalimat deskripsi adalah sebuah kalimat yang mendeskripsikan sebuah objek secara mendetail atau lebih rinci. Dalam contoh, wayang terbuat dari kulit kerbau yang ditatah, diberi warna sesuai kaidah pulasan pendalangan dan diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau. Jadi, kalau kalimat deskripsi ini juga menjelaskan sesuatu tetapi lebih detail. Perbandingan antara kalimat definisi dan kalimat deskripsi ini sebenarnya hampir sama. Yang membedakan adalah kalau kalimat definisi itu menjelaskannya lebih global, sedangkan deskripsi cara menjelaskannya lebih detail tentang suatu ciri-ciri objek. Unsur kebahasaan selanjutnya adalah adanya kalimat simpleks dan kompleks. Apa yang dimaksud dengan kalimat simpleks dan apa itu kalimat kompleks? Kalimat simpleks dapat diartikan adalah sebuah kalimat yang hanya memiliki satu predikat, dan predikat itu berupa kata kerja. Ingat, kalimat simpleks, kalimat yang memiliki satu predikat dan predikatnya itu adalah kata kerja. Contoh, Taman Nasional Baluran memiliki bermacam flora dan fauna. Taman Nasional Baluran subjek memiliki predikat bermacam flora dan fauna objek. Jadi dalam hal ini dikatakan kalimat simpleks karena dalam kalimat tadi memiliki satu predikat, yaitu kata memiliki. Selanjutnya adalah kalimat kompleks. Kalau simpleks tadi adalah kalimat yang memiliki satu paragraf, yang kedua adalah kalimat kompleks. Berbeda dengan kalimat simpleks tadi yang hanya memiliki satu predikat, kalimat kompleks adalah sebuah kalimat yang memiliki dua predikat, di mana kedua predikat tersebut adalah kata kerja. Simpleks dengan satu predikat, kompleks memiliki dua predikat. Contoh,
Singa menerkam dan memakan mangsanya. Singa sebagai subjek menerkam predikat pertama, memakan predikat kedua, mangsanya objek. Biasanya di antara dua predikat itu ada sebuah konjungsi. Dalam kalimat ini, konjungsinya atau kata sambungnya adalah dan. Maka yang membedakan antara kalimat simpleks dan kompleks adalah jumlah predikatnya. Mungkin itu dulu yang kita pelajari untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan kita pelajari bersama-sama bisa bermanfaat bagi kita dan teman-teman mudah untuk memahaminya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kita sambung pertemuan berikutnya. Saya akhiri cukup sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.